Shalom, selamat pagi. Hari ini saya berada di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon dalam rangka perjalanan dinas terkait dengan studi mengenai kearsipan di Kota Ambon. Diharapkan banyak informasi dan ilmu yang akan nanti saya dapat di hasil kunjungan pagi ini. Oke, baik, selanjutnya saya akan bertemu dengan pimpinan OPD di sini, mungkin kepala dinas atau kepala bidang perpustakaan dan kearsipan. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, jadi kunjungan di kota ini kan kami sangat berterima kasih bahwa Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Ambon mendapat kunjungan dari Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, dan untuk apa yang memang sudah kita komunikasikan secara bersama, kita di Kota Ambon siap juga membantu di Raja Ampat dalam rangka memajukan arsip di kota di sana. Nah, bicara tentang arsip ini, dia punya pekerjaan itu kan luar biasa banyak. Nah, banyak hal yang harus dibuat. Yang paling pertama untuk arsip itu adalah bagaimana kita mempersiapkan dulu 4 pilar itu. Yang tadi saya sudah sampaikan itu, yaitu terkait dengan jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip itu ada fasilitatif, ada substantif, kemudian klasifikasi keamanan arsip. Klasifikasi keamanan arsip itu juga untuk yang fasilitatif dan substantif itu harus kita lihat. Kemudian ada tata naskah dinas, itu yang harus ada, dan juga ada klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip itu biasanya kalau di pemerintahan itu kan dibuat di di organisasi dan tata laksana, karena itu dia masih terkait dengan klasifikasi oleh Kemendagri itu. Nah, jadi seorang kepala perpustakaan dan kearsipan itu adalah tempat penting, baik untuk perpustakaannya maupun juga untuk arsipnya. Karena sekarang juga untuk perpustakaan juga itu ada perpustakaan inklusi. Bagaimana membina mental manusia, bagaimana membina mental para pengangguran intelektual untuk bisa mandiri sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Presiden. Dan itu perpustakaan biasanya bekerja sama dengan Bappenas untuk hal itu. Oleh karena itu, perpustakaan jangan dianggap remeh. Perpustakaan ini akan luar biasa di kemudian. Saya kira demikian, terima kasih. Ada masih kerja, jadi box ini yang kayak begini nih. Iya, Bang. Dia punya, ini nanti berpotong rakit tuh. Iya. Jadi nanti ini pesan dari Jawa sana dong, bikin begini. Iya. Anti rayap, Pak. Dia anti rayap ini. Nah, ini nih. Boxnya ini. Iya. Jadi ini kan masih tetap hangat. Nah, ini proses ini yang tinggal potong susun ini. Ini sudah jadi semua nih, Pak, yang kayak. Jadi tinggal potong susun. Nanti ini kasih turun kembali. Karena ini kan proses awal dulu waktu dari karungan ini toh. Iya. Nah, kalau ini nih sudah itu. Pasien sudah. Iya. Ini kemarin noswator kembali, Pak. Itu atur ular kembali. Nah, ini. Jadi ini nih sementara proses atur ini. Ini yang sementara baru ini. Ini label putih ini sudah nih. Jadi isi dalam semua sudah nih. Pagi ini saya akan mengunjungi Ibu Irma Idris, salah satu pelaku UMKM yang berhasil di Kota Ambon, yang dibina oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon dalam perpustakaan inklusif. Beliau punya produk nasi kuning dan sudah sangat
terkenal sampai ke Jawa. Terima kasih, selamat pagi, shalom. Pasar Batu Merah. Baik, ini Ibu Irma Idris punya suami. Abang nama siapa? Iswadi Idris. Iya. Ini kebetulan saya sampai di sini, Ibu Irma belum ada di tempat jualan. Tapi ini kondisi aktivitas ekonomi Ibu Irma, salah satu pelaku usaha UMKM yang berhasil dibina oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon. Bahkan dengar-dengar nasi kuning yang saya mau makan ini sudah sering dipesan di Jakarta. Jadi pagi dibuat di Ambon, jam 9 orang di Jakarta sudah makan. Ini sesuatu yang harus kita tiru untuk pengembangan UMKM Raja Ampat ke depan. Baik, nanti kita tunggu Ibu Irma untuk minta testimoni. Selamat pagi. Coba yang besar. Kaca. Nama saya Irma Idris. Sehari-hari bekerja menjual aneka menu sarapan di Pasar Batu Merah. Dulunya saya berjualan gorengan keliling mulai dari pagi hingga sore dengan omset paling besar 200.000 per hari. Lalu saya dikenalkan dengan perpeseru oleh Kak Arita. Saya datang dan belajar di Perpustakaan Negeri Batu Merah. Selanjutnya saya dibantu digitalisasi UMKM, difasilitasi bantuan modal dan bantuan alat produksi. Sekarang saya sudah memiliki lapak kecil di pasar berjualan aneka menu, mulai dari nasi kuning, nasi goreng, gado-gado, dan aneka kue. Omset saya per hari sudah mencapai 2 juta rupiah. Hidup saya menjadi lebih baik karena Perpeseru. Terima kasih Perpeseru, saya bisa karena Perpeseru. Semangat literasi di Desa Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon semakin membara sejak dihidupkannya kembali Perpustakaan Hatu Kau pada 2017. Adalah Arita Muklisa yang berinisiatif membenahi perpustakaan yang sudah ada sejak tahun 2003 ini. Dengan dorongan pemerintah desa, dia kemudian mengajak sejumlah relawan untuk membuat komunitas belajar. Tidak berhenti sampai di situ, berbagai program kreatif dijalankan oleh Perpustakaan Hatu Kau. Salah satunya, digitalisasi UMKM yang berangkat dari pemikiran mensinergikan potensi desa dengan literasi. Kami melihat potensi di Desa Batu Merah ini adalah pelaku UMKM, pelaku usaha mikro yang sangat banyak. Kami mendigitalisasi mereka, membuka pasar online, mencari pasar buat mereka, memberikan pembinaan, lalu kemudian memfasilitasi mereka dengan bantuan alat produksi dan pembiayaan modal. Ya tentunya juga diakomodir oleh bantuan dari dana desa, dan akhirnya sekarang mereka berdaya, sejahtera, punya penghasilan omset yang berkali-kali lipat dari sebelum mereka belajar di perpustakaan. Pirang yang dibina, jadi 473 UMKM itu dibina kan, itu kan potensi kan. Kalau katong mau ambil ikut buku, dia sejalan ke sini di dalam ada kasih orang yang tertarik di pasar. Literasi yang mengikuti. Ya, itu kenapa dia inklusi, dia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat maunya apa? Dengan senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara penandatanganan pernyataan komitmen dalam penyelamatan arsip dan dokumen negara pada pemerintah Kota Ambon dimulai. Juga Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia untuk dapat mengambil tempat pada meja penandatanganan. Penandatanganan pernyataan komitmen oleh Bapak Wali Kota Ambon dan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Ambon, Bapak Richard Lovena PC Sarjana Hukum. Dengan hormat disilakan. Saya hormati Bapak Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta, Bapak Dr. Andes Imam Gunarto. Yang saya hormati Direktur Kearsipan Wilayah 1C di Jakarta. Yang saya hormati Pak Sekretaris Kota, Pak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pemerintah Kota Ambon, para pejabat eselon 2, Pemerintah Kota, undangan lainnya, secara khusus ini teman kita dari Kabupaten Raja Ampat ya, yang sementara mengadakan studi komparatif di harapan kami di Raja Ampat perpustakaannya bisa berjalan secara baik ya. Untuk sumber daya manusianya juga bisa dipenuhi karena persoalan sumber daya manusia itu yang sangat penting. Kemudian terkait dengan arsip itu struktur organisasinya bisa dibuat secara baik dan seluruh perangkatnya harus dipersiapkan dan daerah harus mempersiapkan itu supaya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu saya mintakan kepada semua yang berkepentingan untuk mengurus hal ini itu dapat bisa melaksanakannya secara baik demi anak bangsa ke depan, demi masa depan kita semua. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Salam literasi, salam arsip.